Hello, sahabat Sven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kita akan bahas pertanyaan yang sama seperti kemarin. Besok naik apa turun? Oke, kita akan bahas 3 saham. Pertama adalah PTBA, kemudian kita akan bahas Bekas, kemudian Indosat. Oke, pembahasan kita akan menggunakan Philip Sekuritas. Oke, pertama adalah PTBA. Ini posisinya PTBA saat ini cukup menarik karena habis dividen. Kalau lihat kecenderungannya, teman-teman perhatikan, kita perbesar ya. Oke, posisinya PTBA itu kalau Anda lihat dari sebelumnya, posisinya adalah EMA bearish formation. Oke, dia mulai rebound di sini titik awal reboundnya setelah jatuh dalam sekitar di 20 Maret dan bergerak terus sampai dengan titik ini di 7 April. Dia nggak begitu kuat dan bergerak drop kembali. Kemudian kemarin pada saat sekitar bulan Juni awal, pergerakan dia cukup mampu tembus EMA 50 di titik ini. Dan saat ini dia posisinya adalah EMA bullish formation. Dari titik ini sampai dengan titik ini adalah EMA bullish formation. Oke. Pertanyaannya adalah kalau setelah dividen ini akan naik apa turun? Kecenderungannya itu akan cenderung koreksi. Ya, kalau Anda lihat posisinya EMA sudah mulai balik arah. Meskipun belum dalam, kemudian cukup tajam di William R-nya. Sementara MACD-nya baru sampai bumi. Minggu depan, itu akan menarik. Kenapa menarik? Kalau MACD-nya itu mampu balik arah naik begini, itu akan menarik buat pergerakan harganya. Tapi kalau dia tembus ke arah lembah, cenderung dia akan drop. Masalahnya akan kurang ajar atau masih wajar, situasinya akan berbeda. Yang pasti adalah dia akan tes ke bawah. Artinya akan lebih banyak tes ke EMA 20 ataupun EMA 30. Bahwa kemudian banyak orang berdoa dan berharap, ya semua orang boleh lakukan itu. Kalau kita lihat kecenderungan ke depannya lebih jauh, itu seperti apa? Yuk kita lihat BWI. Kalau kecenderungan ke depannya, anggaplah rentang itu sebulan, 2 bulan ke depan, cenderung harga masih akan bergerak naik. Namun kalau lihat posisinya seperti ini, belum tentu dia akan kuat untuk betul-betul tembus. Tapi kalau dia mampu tembus, dia akan bergerak naik lagi lebih jauh sampai dengan akhir Desember, possible akan lebih masih bagus. Oke, saham yang kedua, Bekas. Bekas, oke kita balik ya. Kalau kita bicara Bekas, jangka rentang 3 bulan ke depan, itu masih cenderung akan naik. Paling tidak, dia akan mencoba sampai tes di sini. 1.500-an, itu possible. Kalau Anda lihat MACD-nya, itu sedang bergerak naik dan R-nya bergerak naik. Rentang 3 bulan dia masih oke. Tanyaannya kalau kita lihat dari sisi daily, itu seperti apa? Kalau dari sisi daily, Anda lihat, kita perbesar biar enak. Dia baru EMA bullish formation awal. Anda perhatikan kalau EMA bullish formation, kemudian dia koreksi, cenderung akan tes EMA 10 dulu di sini. Ya, ini. Kemudian EMA 20. Kalau dia mampu balik, dia akan masih bergerak balik. Dan kalaupun koreksi, itu hanya ada di EMA 10. Jadi kalau lihat posisinya saat ini, cenderung saya bilang dia akan masih sideways di 953 sampai dengan range-nya di 1154. Itu range yang dia akan bergerak. Kecenderungan ke depan masih akan naik. Oke, pertanyaannya kalau besok Senin seperti apa? Ayo kita lihat. Besok Senin sih cenderung masih akan bergerak naik polanya, tapi hati-hati dia bisa jadi kalau jatuh akan ada di sini 1079. Oke, yang terakhir adalah ISAT. ISAT selalu seru biasanya bandarnya.
Oke, ISAT kalau hari Senin masih cenderung naik. Anda yang suka scalpingan, Anda boleh dorong. Tapi ingat, jangan greedy. Ya, ISAT cenderung naik untuk hari Senin. Sementara kalau kita lihat coba daily-nya, chart seperti apa. Ya masih cenderung naik, tapi hati-hati ini bisa tes ke arah perkiraan di sini nih. Kalau bergerak ke arah 2390 kalau drop. Atau paling jauh dia akan ada di 2292 kalau drop. Kalau naik akan sejauh mana? Kalau naik dia bisa paling nggak ada di sini nih, ngasih sejauhnya. Atau Anda bisa gunakan Fibonacci. Minimal di sini 2781. Itu akan lompatannya. Dan kalau lihat posisinya 5 bullish formation masih posisi atas. Kemudian William Perry masih kuat di zona bullish dan juga MACD-nya masih bergerak ke gunung. ISAT cenderung masih akan naik. Kita lihat jangka 2 bulan 3 bulannya. Ya masih cenderung akan naik kalau lihat posisinya. So itu analisa 3 saham. Ini bukan rekomendasi, ini lebih ke arah edukasi untuk latihan analisa. Saya berharap bahwa dengan discuss analisa seperti ini Anda punya gambaran lebih. And I hope this will help you to understand something about trading and analyzing. Thank you very much for watching this video.